Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk anak-anak ustazah, kita melanjutkan membuat karya seni 3 dimensi. Nah, sebelumnya yang harus kita lakukan adalah membagi dua karton. Karena ukuran karton begitu besar, maka kita bagi dua saja ya. Kemudian kita buat persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 12 cm. Kemudian yang kedua kita buat persegi dengan ukuran 10 cm. Nah, jadi semua sisinya 10 cm. Kemudian untuk bagian atapnya kita ambil sisi sebelah kiri dengan membentuk segitiga. Lalu kita hapus bagian sisi persegi sebelah kirinya. Selanjutnya di bagian samping kita buat seperti pada langkah-langkah yang ada di buku. Nah, untuk bagian tepinya ini jaraknya 2 cm saja ya. Untuk mengetahui bagian tepi mana saja yang kita tambahkan, silahkan buka di bukunya di halaman 133 dan 134. Di situ ada contohnya. Nah, sekali lagi ini 12 cm, kemudian bagian ini 10 cm, bagian ini 12 cm, bagian ini adalah 10 cm, dan bagian bawahnya 10 cm juga. Nah, ini ukurannya ya anak ustazah. Selanjutnya kita buat bagian B, yaitu bagian atap dan bagian sisi samping juga. Nah, di sini ukurannya adalah 10 cm. Buat seperti yang ada di dalam buku. Antum boleh ganti ukurannya sesuai dengan kreasi antum, mau lebih besar atau mau lebih kecil, itu terserah. Kalau di sini ustazah menggunakan 10 cm dan 12 cm, boleh ikuti juga ustazah. Nah, untuk bagian tepinya masih sama, yaitu 2 cm kita buat. Nah, bagian B-nya sudah selesai. Selanjutnya ke bagian C. Di bagian C ini kita hanya membuat persegi panjang saja dan tidak diberi tepinya. Jadi hanya persegi panjang saja ya. Nah, untuk memperjelas ukurannya, di sini ukurannya 10 cm, ini 10 cm, kemudian nah ustazah bisa lihat sendiri masing-masing ukurannya ya. Kemudian setelah kita gunting jadinya seperti ini bagian-bagiannya. Nah, jika sudah, lipat bagian tepi tadi dengan penggaris biar lebih mudah dan lebih rapi ya. Jika sudah, silakan diambil lemnya. Nah, ini akan kita lemkan seperti ini. Nah, bagian ini kita lem, kemudian kita satukan. Oke, silahkan dirapikan kembali dan pastikan benar-benar lengket ya. Kemudian bagian B-nya juga. Lakukan dengan pelan-pelan dan jangan letakkan lem terlalu banyak ya, supaya kertasnya juga tidak basah. Pastikan antara bagian A dan B-nya lengket. Nah, bagian-bagian tepinya ini gunanya untuk menyatukan. Jadi anak-anak ustazah tinggal tempelkan saja bagian tepi yang sudah kita lipat tadi. Selanjutnya untuk bagian atas atau bagian atapnya, anak ustazah lem bagian segitiga, tepi bagian segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian tempelkan ke pola bagian yang C tadi.
Nah, ini memang agak sedikit rumit, namun anak ustazah pelan-pelan saja pasti akan bisa nanti melemnya. Nah, jadi tepian-tepiannya ini kita lengketkan ke pola bagian yang C semua. Nah, pelan-pelan saja. Memang pada bagian ini memang sedikit agak susah ya. Jadi anak-anak ustazah pelan-pelan saja melemnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah terlem semua ya. Dan di sini ustazah mempunyai kertas origami. Karena ustazah tidak punya pewarna, maka ustazah gunakan kertas origami untuk menghias bagian atasnya. Antum boleh gunakan pewarna, boleh juga menggunakan origami. Nah, jadi seluruh bagian atapnya ustazah kasih kertas origami ya, supaya terlihat lebih cantik dan tidak polos. Jika sudah, periksa lagi bagian-bagiannya. Jika ada yang belum lengket, silahkan berikan tambahan lemnya. Oke, selanjutnya di sini ustazah punya kardus, namun kardus ustazah sudah terpotong. Maka dari itu ustazah tutupi dengan kertas HVS. Anak ustazah bagi yang kardusnya masih bagus, tidak apa-apa menggunakan kardus saja, tidak perlu ditutup dengan HVS. Nah, ini jadinya agak sedikit lebih rapi ya, karena udah ditutup HVS. Sekarang ustazah menggunakan origami untuk membuat pintu. Antum boleh menggunakan pensil warna untuk membuat pintunya. Sesuai dengan kreasi antum masing-masing, boleh origami, boleh juga dengan pewarna. Selanjutnya ustazah akan membuat jendela. Nah, jendelanya juga dari kertas origami ya, kalau punya ustazah. Jika sudah selesai jendelanya, silakan anak ustazah tempelkan seperti ini saja. Nah, sudah jadi ya pintu dengan jendelanya. Kemudian bagian bawah kita lem di kardus tadi supaya tidak mudah lepas, maka kita beri lem yang sedikit banyak. Oke, seperti ini. Nah, sudah dilem ya, jadi lebih kuat dan lebih bagus. Sekarang sisa dari kardus ustazah akan membuat pagar. Nah, terlebih dahulu dirapikan seperti ini. Jika sudah, silakan ambil penggaris dan ikuti langkah yang ustazah lakukan. Kira-kira panjangnya 4 cm dan pagar garisnya antara garis yang satu dengan garis yang lain adalah 1 cm. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa bawahnya buat garis lagi ya, untuk kita melekatkan lemnya. Lakukan seperti ini jika antum ingin menambahkan pagar. Untuk membuat pagarnya, potong secara miring saja. Nah, seperti ini. Kemudian bagian tengahnya potong sampai setengah. Jika sudah, antum rapikan kembali hasil potongannya. Mana tahu ada yang belum rapi, silahkan dirapikan.
Oke, di sini Ustazah sudah punya dua pagar. Sekarang Ustazah lem bagian bawah tadi yang sudah kita sisihkan untuk tempat lem tadi. Kita beri lem secukupnya saja ya. Kemudian nantinya akan kita tempelkan di kardus. Oke, seperti ini. Jadi anak-anak Ustazah boleh membuat pagarnya seperti Ustazah, boleh juga lurus ke samping ataupun lurus ke depan. Nah, pastikan untuk kardusnya benar-benar lengket ya, ditahan dulu beberapa menit supaya lengket. Selanjutnya untuk yang keduanya seperti itu juga. Kalau kurang lengket, anak Ustazah ditekan-tekan ya, dan ditahan beberapa menit saja. Selanjutnya Ustazah akan membuat rumput ataupun bunga. Nah, Ustazah gunakan origami berwarna hijau. Dipotong jadi 4 aja ya supaya lebih banyak dapatnya. Nah, di sini Ustazah buat seperti bunga ataupun rumput ya. Kira-kira seperti itulah, antum boleh membuat ini, boleh tidak, tergantung dari kreasi antum sendiri. Nah, bagian bawahnya ini kita cutkan di sini. Oke, selanjutnya akan Ustazah buat pohon. Nah, lipat bagiannya menjadi seperti ini, menjadi 4. Ikuti langkah-langkah Ustazah jika antum ingin membuat pohon seperti Ustazah. Jika tidak, boleh antum tidak mengikutinya. Buat sampai 3 buah ya kalau mau buat seperti ini. Nantinya ini akan kita lemkan. Kemudian sisa dari kardusnya kita gunakan untuk batang pohonnya. Lalu kita lemkan tadi bagian daun pohonnya. Setelah itu batangnya juga kita lemkan. Lalu antum letakkan di bagian mana yang antum suka pada rumahnya. Selanjutnya, sisa-sisa dari potongan pagar tadi Ustazah akan membuat untuk di bagian depan pintunya. Nah, boleh anak Ustazah lakukan seperti ini, boleh juga tidak, tergantung dari kreasi antum masing-masing. Nah, ini pohonnya tadi sudah Ustazah tempelkan ya. Sekarang tinggal bagian depan pintunya. Oke, ini dia hasilnya. Ini adalah maket sederhana karya 3 dimensi. Silahkan anak Ustazah buat sendiri sesuai dengan kreativitas yang antum miliki. Boleh dibimbing dengan ayah, abang, ibu, ataupun kakak, namun tetap antum yang mengerjakannya. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari maket itu? Maket adalah miniatur rancangan atau bangunan yang dibuat dengan skala atau ukuran tertentu agar rancangan lebih mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Maksudnya secara 3 dimensi ini bisa kita lihat dari depan, samping, bagian dalam juga bisa. Nah, itulah maksudnya dari 3 dimensi. Jadi dari segala sisi kita bisa melihat rancangan ataupun bangunan tersebut. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan ini yaitu kita bisa belajar untuk membuat ukuran, menggaris, menggunting dengan rapi, dan membuat contoh karya 3 dimensi. Nah, keterampilan inilah nantinya yang akan